Wih, emang. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan yang dijadikan gudang kayu pembuatan palet di kawasan Jalan Veteran, Pasar 8, Kecamatan Labuan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan beserta isinya. Warga setempat mengatakan api pertama kali terlihat dari dalam gudang, kemudian membesar hingga membuat panik masyarakat setempat karena gudang yang berdekatan dengan pemukiman warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kebakaran yang melanda perkebunan tanaman tebu membuat warga desa Janegara, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah panik. Pasalnya, api mulai merambat ke perkampungan. Dengan alat seadanya, warga pun berusaha agar api tidak sampai membakar rumah warga. Kebakaran menghanguskan 2 hektar lahan perkebunan tebu. Angin yang kering membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran yang terjadi diduga akibat adanya ulah warga yang membakar sampah di sekitar lokasi. Api diduga menyambar pohon tebu yang tengah kering. Terjadi kebakaran lahan tebu. Lahan tersebut adalah milik Bengkok Desa Janegara seluas 4 hektar. Namun dalam kebakaran ini 2 hektar mengalami kebakaran tanaman tebu. Nah, sementara kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran juga melanda kapal KM Kirana 1. Api langsung membesar dari badan kapal yang tengah menjalani perbaikan di alur pelayaran lepas pantai Kota Semarang, Jawa Tengah. Asap tebal keluar dari bagian tengah kapal. Petugas mengerahkan 3 kapal tunda atau tugboat untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa lantaran kapal tidak membawa penumpang karena masih dalam perbaikan. 21 kru kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Diduga penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari badan kapal. Sementara itu, 1 sepeda motor metik ludes terbakar usai mengisi bensin di SPBU Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat pemilik motor bersama rekannya usai mengisi bensin Pertalite dan menghidupkan mesin motor. Rekannya tiba-tiba melihat asap keluar dari dalam sadel motor. Kedua korban yang panik kemudian membuang motornya dan meminta tolong kepada petugas SPBU. Api baru bisa padam setelah sekitar 5 menit disiram air. Tapi tidak mau bunyi pertamanya. Iya. Jadi kita tunggu agak di luar penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi, pemirsa. Seorang buruh bangunan mencuri motor mahasiswa di sebuah rumah kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Motor curian rencananya akan dijual pelaku dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk berfoya-foya. Kamera pengawas merekam aksi pencurian motor milik mahasiswa yang dilakukan buruh bangunan berinisial A 23 tahun di salah satu rumah kos di Jalan Sukaria, Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang menerima laporan dari korban langsung melakukan penyelidikan dan mendapati identitas pelaku berdasarkan hasil rekaman CCTV. Polisi mengamankan pelaku di rumahnya bersama barang bukti motor curiannya yang rencananya akan dijual. Pelaku mengaku khilaf mencuri motor dan rencananya motor dijual dan uangnya akan digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Pelaku mengambil kendaraan roda 2 tersebut di salah satu kos-kosan di Kecamatan Panakukang, yang mana pelaku D tersebut melakukan aksinya pada saat penghuni kos-kosan tersebut sudah tidur
dan situasi tempat kos itu dalam keadaan sepi. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, 3 dari 4 pelaku perampok di Muara Enim, Sumatera Selatan diringkus polisi. Pelaku menggasak 200 juta rupiah yang merupakan uang gaji karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia dan melukai pimpinan perusahaan tersebut. Tim Raja Wali Satreskrim Polres Muara Enim bersama unit Reskrim Polsek Semendo berhasil meringkus RD, DAR, dan RUD, 3 dari 4 pelaku perampokan uang 200 juta rupiah yang merupakan gaji karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia Subkon Serko 3 area kerja Lumut Balai. Seorang pelaku sempat memukul kepala seorang WNA, Liu Degiang, pimpinan perusahaan, dengan gagang senpi dan merampas tas berisi paspor, KTP, dan uang 200 juta rupiah. Dalam aksinya, para pelaku melibatkan RD, sopir perusahaan yang mendampingi saat mengambil uang gaji karyawan. Setelah menyusun rencana, para pelaku mengadang mobil yang dikendarai RD saat melintas di area sepi. Sementara pelaku lain, TZ, melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Si sopir dengan DPO atas nama Tanzri itu mereka memang sudah merencanakan sebelumnya, sehingga si sopir mobil yang membawa para korban ini diarahkan untuk melalui jalan yang memang cenderung sepi, dan pada saat di titik tertentu dihadang pada saat berhenti, lalu melakukan aksi perampokan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku diancam dengan hukuman 9 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sementara petugas masih memburu TZ yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Sindikat pencuri spesialis mesin bajak dan pompa air sawah berhasil diungkap Polres Ngawi, Jawa Timur. 3 pelaku beraksi di lebih dari 15 TKP di wilayah Ngawi dan hasil pencurian dipakai untuk menyewa pemandu lagu. Tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi mengungkap kasus pencurian mesin bajak dan pompa air sawah yang meresahkan para petani. Tersangka SR 40 tahun dan SK 40 tahun, kemudian AW 24 tahun ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Selain tersangka, petugas menyita 6 mesin bajak serta 1 unit mesin diesel pompa air sawah, 2 kendaraan bak terbuka, dan mobil minibus. Dalam aksinya, para pelaku mengincar bajak yang ditinggal petani di area persawahan pada malam hari. Dalam semalam, komplotan ini bisa mencuri 2 mesin bajak sawah. Hasil curian dijual para tersangka ke wilayah Magetan dengan harga 4 hingga 7 juta rupiah per unit. Sementara hasil curian dipakai ketiga pelaku untuk berfoya-foya dengan menyewa pemandu lagu. Komplotan pencurian pemberatan spesialis diesel, alat bajak sawah atau traktor. Jadi kita sudah berhasil mengamankan 3 pelaku. Nah, total untuk komplotannya sendiri ada 5 pelaku, yang mana 2 diantaranya telah diamankan di Polres Magetan. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini, sebab ada kemungkinan lokasi pencurian lainnya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan berebut makanan dan minuman gratis di alun-alun Ponorogo. Ribuan paket makanan pun ludes tak tersisa dalam waktu singkat. Ratusan warga berlarian mendatangi lapak pembagian makanan gratis di alun-alun Ponorogo, Jawa Timur. Mereka saling dorong demi merebut makanan yang sudah disiapkan. Dalam waktu singkat, ribuan bungkus makanan dan minuman ludes tak tersisa.
Sejumlah lapak lainnya pun habis diserbu warga. Ratusan pedagang kaki lima menyajikan ribuan paket makanan dan minuman gratis. Para pedagang pun kewalahan karena massa tak bisa dikendalikan. Belum diulang udah Pak, lari semua. Ini masih belum sudah nggak sabar ini kayak Bu penontonnya. Nggak sabar Mas. Antusias sekali. Sudah dari pagi ya? Laris manis pokoknya. Sudah nunggu dari pagi atau gimana? Dari pagi jam 6 di sini standby. Acara bagi-bagi makanan gratis ini merupakan bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-528 yang digelar oleh DPRD Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, menitipkan anak di daycare seringkali menjadi pilihan sulit bagi orang tua. Di lain sisi, kasus kekerasan kepada anak di daycare kini menghantui keputusan orang tua untuk menitipkan anaknya. Dan pemirsa, berikut beberapa tips memilih daycare yang dapat menjadi pertimbangan sebelum menitipkan buah hati ke daycare. Dan inilah tips memilih daycare yang tepat untuk anak. Yang pertama adalah lakukan riset terlebih dahulu, kemudian kunjungi daycare secara langsung. Selanjutnya Anda juga harus memeriksa izin dan sertifikasi yang dimiliki oleh daycare yang akan dituju, juga untuk tinjau kurikulum dan kegiatan. Beberapa tips lainnya adalah untuk mengevaluasi rasio pengasuh dan anak, dan juga amati interaksi pengasuh dengan anak. Tips berikutnya, pertimbangkan lokasi dan jam operasional dari lokasi daycare yang akan dituju untuk memudahkan Anda berkunjung atau melihat kondisi langsung bayi yang dititipkan di daycare tersebut. Juga jangan lupa untuk tanyakan tentang kebijakan dan prosedur secara jelas dan lengkap sehingga Anda bisa melihat dan mengetahui bahwa daycare yang dituju dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pemirsa, silakan untuk meminta referensi dari orang lain untuk mengetahui bagaimana sepak terjang atau track record dari daycare yang akan kita tuju. Harus kita ketahui informasinya dari orang lain atau yang pernah berada di daycare tersebut. Juga perhatikan kesan pertama dari daycare yang akan dituju. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, DPP Partai Golkar menggelar konferensi pers terkait pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Golkar menyatakan Erlangga Hartarto mundur atas keinginan sendiri. Teman-teman sekalian, sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar, oleh sejumlah petinggi DPP Partai Golkar. Pada kesempatan ini, DPP Golkar menyampaikan sikap terkait keputusan Erlangga Hartarto mundur jabatan Ketua Umum Golkar. DPP Golkar menghormati keputusan Erlangga dan menilai bahwa keputusan tersebut dibuat Erlangga atas kesadaran pribadi tanpa adanya paksaan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa pengunduran diri Erlangga tidak akan mengganggu internal partai. Dibuat secara pribadi tanpa paksaan. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Roda organisasi Partai Golkar karena insya Allah partai ini sudah punya pengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan. Nah, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, saudara sekalian, bahwa Munas luar biasa itu bisa terselenggara apabila Ketua Umum itu mengalami 3 hal. Yang pertama adalah apabila seorang Ketua Umum itu berhalangan tetap. Kemudian yang kedua
terkena masalah hukum, dan yang ketiga apabila ketua umum itu mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum, tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari ketua umum yang baru melalui forum musyawarah nasional luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana juga ada proses dan tahapan yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Nah, tadi saya mau menegaskan bahwa secara de jure Bapak Erlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus. Kami rencananya paling lambat Selasa mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno untuk menerima dan melegitimasi surat pengunduran Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Nah, jadi kalau ditanya dari tadi pagi sampai nanti rapat pleno, siapa yang bertanggung jawab terhadap organisasi ini? Kita juga sudah membagi tugas, ya, bahwa kepemimpinan di Partai Golkar ini sifatnya kolektif kolegial. Kalau ketua umum itu berhalangan, tugas-tugasnya sudah diambil alih oleh wakil ketua umum berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para wakil ketua umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah, tinggal secara de jure nanti pada saat rapat pleno dilaksanakan, kita akan menetapkan, ya, menerima surat pengunduran diri itu, dan kemudian otomatis secara de facto dan de jure Pak Erlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi ketua umum. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga membantah alasan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar karena masalah hukum di Kejagung. Ahmad Doli Kurnia meminta agar pengunduran diri Erlangga Hartarto tidak dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang sedang disidik oleh Kejaksaan Agung. Menurut Ahmad Doli, pengunduran diri Erlangga sangat personal. Erlangga juga disebut ingin fokus mengemban tugas sebagai Menko Perekonomian dan mengawal masa transisi pemerintahan dari Jokowi Maruf Amin ke Prabowo Gibran. Diketahui Erlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pernah diperiksa oleh penyidik Kejagung sebagai saksi terkait kasus izin ekspor CPO pada Senin 24 Juli 2023 lalu. Pemirsa, mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar mendapat perhatian dari sejumlah partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut mundurnya Erlangga itu mengejutkan karena terjadi saat Pilkada serentak 2024 sudah dekat. Mengejutkan karena ini dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa, yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga. Presiden Jokowi kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jokowi lepas landas bersama rombongan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Minggu 11 Agustus kemarin. Jokowi bermalam di IKN dan melanjutkan kegiatan pemerintahan pada hari Senin. Kedatangan Jokowi kali ini untuk berkantor kembali di IKN selama beberapa hari ke depan. Senin 12 Agustus, Presiden Jokowi akan memimpin sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara.
Rencananya, Jokowi akan melakukan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di sejumlah infrastruktur pendukung di IKN. Selain itu, Jokowi juga akan meninjau kesiapan upacara 17 Agustus di Istana Negara. Pemirsa, sidang kabinet tahun ini akan digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri-menteri di kabinet mulai berangkat pada hari ini. Rencana sidang kabinet perdana yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024 semakin terrealisasi. Pasalnya sidang yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo langsung ini sudah siap menerima menteri-menteri kabinet yang dikabarkan telah berangkat dari Jakarta hari ini. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan persiapan untuk sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara IKN sudah masuk 100%, termasuk fasilitas-fasilitasnya di Istana Garuda dan Istana Negara. Dekor-dekor lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua sudah 100%. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus. Dalam sidang kabinet di IKN ini beberapa topik akan dibahas, diantaranya evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju pada 2024 dan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pemirsa, 5 kepala daerah meraih penghargaan tokoh yang menginspirasi kategori perorangan pada perhelatan Pemimpin Daerah Awards 2024. Ya, penghargaan bergengsi tersebut merupakan apresiasi bagi tokoh-tokoh yang inspiratif dan inovatif yang telah berkontribusi atas perkembangan di wilayahnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo memberikan langsung penghargaan kepada para tokoh yang menginspirasi kategori perorangan dalam Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Penghargaan ini diberikan kepada 5 tokoh daerah yang menginspirasi dengan program-programnya. Jangan pernah lelah dalam berjuang, termasuk kalau nanti sudah nyalon lagi juga tidak berhasil. Tapi saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kemampuan saudara yang luar biasa ini, saudara akan kembali memimpin daerah saudara-saudara. Tentunya ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, bahwa di tengah suasana apapun yang kita hadapi, tapi muncul pemimpin-pemimpin daerah yang memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Terdapat 8 kategori dalam Pemimpin Daerah Awards 2024, di mana 27 penghargaan diberikan kepada para pemimpin daerah termasuk TNI dan Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan pencapaian memimpin daerahnya masing-masing, iNews Media Group menyelenggarakan acara pemberian award bagi para kepala daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Bupati Kendal mendapatkan penghargaan dalam kategori percepatan pembangunan. Sebanyak 22 kepala pemerintahan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menerima penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Award 2024 yang diinisiasi oleh iNews Media Group. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi tinggi kepada sejumlah kepala daerah atas inovasi dan kontribusi besar bagi daerahnya. 22 instansi dan lembaga pemerintah berhasil meraih predikat pemenang dalam beberapa kategori, di antaranya Bupati Kendal, Diko Ganinduto, yang meraih penghargaan untuk kategori percepatan pembangunan dan meningkatkan fasilitas umum. Saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada iNews karena memang dalam 3 tahun terakhir kami bekerja di Kabupaten Kendal, memang kami fokus dalam peningkatan fasilitas umum, fasilitas publik yang ada di Kabupaten Kendal gitu. Salah satunya kita bangun ruang terbuka hijau Kecamatan Boja, kemudian kita bangun RTH Kaliwungu, dan juga kita bangun perpustakaan daerah dengan ada ruang terbukanya juga. Melalui penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 ini, diharapkan para tokoh pemimpin daerah dapat semakin inovatif dan berkontribusi besar, khususnya bagi daerahnya masing-masing.
Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah merek produk kecantikan ternama tanah air mendukung perhelatan Fashion Modest tahunan terbesar di Indonesia. Dengan menampilkan riasan wajah yang mengikuti dan menyesuaikan kebutuhan kulit wanita Indonesia. Wardah kembali mendukung penyelenggaraan Muslim Fashion Festival 2024 sebagai official makeup dan skincare di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Bertajuk Modest First Future of Beauty, Wardah berkolaborasi dengan 4 brand yang tergabung dalam MoveFest 2024, yakni Faya, Jenna & Kala, Zeta Prive, dan Haide & Orlin. Kolaborasi ini mengeksplorasi kecantikan yang timeless dan universal, yang dapat diterapkan pada berbagai tahap kehidupan perempuan, mulai dari menjalankan pendidikan di usia muda, bereksplorasi dan menciptakan karya, hingga tumbuh dewasa menjadi sosok inspiratif yang menciptakan dampak bagi sekitar. Pada panggung MoveFest 2024, Wardah menampilkan make up look yang mengikuti dan menyesuaikan kebutuhan kulit para model. Nah, untuk makeup look sendiri, di kesempatan kali ini juga pertama kalinya Wardah menghadirkan makeup look yang menyesuaikan undertone dan skin tone dari para model dan muse itu sendiri. Jadi kita menyesuaikan personalized makeup kepada semua model kita berdasarkan kebutuhan kulitnya mereka. Baik itu dari skin preparation, kita menghadirkan skincare set sesuai dengan skin concernnya mereka. Kemudian juga makeup look kita hadirkan sesuai dengan jenis kulitnya mereka, personal colornya mereka, dan dari busananya sendiri juga. Dalam kesempatan ini juga, Wardah meluncurkan Animo Gel Cleanser sebagai basic skincare lembut untuk memperbaiki permasalahan kulit dan mempertahankan kulit yang sehat. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Abdul Rashid, iNews melaporkan. Semburan api dari penari Japin Sigam menyemarakan Masuk Kami, sebuah festival yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain panggung budaya, pengunjung juga dihibur dengan beragam permainan dan bazar UMKM. Penampilan penari Japin Sigam kreasi dari Kalimantan Selatan ini memukau pengunjung Festival Komunitas Informasi Masyarakat di Pantai Losari, Kota Makassar. Selain panggung budaya, pengunjung juga dihibur dengan permainan virtual reality dan bazar UMKM. Festival KIM ini bertujuan untuk memperkuat jaringan komunikasi dan informasi antar daerah. KIM itu kalau gampangnya zaman dulu itu kelompok pencapir ya. Jadi masyarakat membentuk satu kelompok informasi dari mereka untuk mereka, tetapi di bawah bimbingan koordinasi orkestrasi dari komunitas. Festival KIM juga menjadi rangkaian semarak menyambut pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Untuk mencegah aksi tawuran, ratusan pelajar SMA di Kota Depok, Jawa Barat mengikuti turnamen Panco. Ya, turnamen Panco tersebut diselenggarakan Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia. Kini sudah tidak zamannya pelajar ikut tawuran. Jika merasa hebat dan kuat, mereka bisa ikut turnamen Panco atau gulat tangan sebagai ajang pembuktian. Seperti yang dilakukan para pelajar SMA sekota Depok, Jawa Barat. Mereka berduyun-duyun mendaftarkan diri untuk mengikuti turnamen Panco yang memperebutkan piala bergilir Wakil Wali Kota Depok. Turnamen Panco tingkat SMA sekota Depok ini terbagi menjadi 2 kategori, yakni kategori bobot badan di bawah 75 kg dan di atas 75 kg. Yang mengundang anak-anak SMA untuk gulat tangan, istilah Indonesianya gulat tangan atau panco sebenarnya. Ya, dengan panco ini saya berharap olahraga masyarakat dan masyarakat bisa sehat dan anak-anak SMA bisa menyalurkan ya energinya dalam sebuah event olahraga, dalamnya olahraga panco.
Diharapkan turnamen panco ini dapat terus bergulir dan mampu mencegah aksi tawuran pelajar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pejabat senior Biro Anti Korupsi Korsel ditemukan tewas diduga bunuh diri di kota Sejong, Korea Selatan. Padahal pejabat tersebut diketahui tengah menyelidiki dugaan skandal tas mewah ibu negara Korea Selatan. Pejabat senior Biro Anti Korupsi Korea Selatan ditemukan tewas diduga bunuh diri di apartemennya di kota Sejong pada Kamis 8 Agustus lalu. Peristiwa terjadi pada pukul 9.50 waktu setempat dan ditemukan sebuah catatan bunuh diri. Jenazah ditemukan oleh seseorang yang mengunjungi apartemennya setelah pejabat tersebut tak menerima panggilan telepon. Sebelumnya pejabat anti korupsi tersebut bertugas sebagai ketua Biro Anti Korupsi yang menangani kasus-kasus politik yang sensitif, termasuk salah satunya dugaan skandal tas mewah Kim Kyun-hee. Ibu negara Korea Selatan tersebut sempat diperiksa terkait tas mewah Dior senilai $2.200 Amerika Serikat atau setara dengan 35,6 juta rupiah. Meski banyak yang menduga korban mengalami stres, namun hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematiannya.